Salam damai untuk kita sekalian. Saudara-saudara, suatu kali seorang ayah, dia merawat anaknya dan ia sangat mencintai anaknya. Dan yang ada di dalam pikirannya adalah saat itu, jangan sampai anaknya ini terjebak dalam bahaya. Akhirnya yang dilakukan adalah dia membuat sebuah kotak besar yang bebas dari segala hambatan dan rintangan dan bahaya, dan dia meletakkan anaknya di situ. Dari sejak anak ini sudah mulai bisa berjalan sampai kira-kira usianya sudah 6 tahun, dia selalu berada di dalam kotak yang dibuat oleh ayahnya ini. Nah, ketika sudah berusia 6 tahun, anak ini kemudian dikeluarkan oleh ayahnya. Dan ketika dikeluarkan, apa yang terjadi? Anak ini kemudian berlari ke sana kemari, dia melompat, tidak tahu arah dan tujuannya. Dan semuanya, segala sesuatu yang ada di hadapannya, dia hajar. Dia benturkan badannya, dia terjatuh, dia tersandung, dan semua terjadi. Niatnya mungkin baik. Niat dari si ayah ini mungkin saja baik. Dia tidak ingin anaknya mendapatkan bahaya. Dia tidak ingin anaknya terjebak dalam bahaya. Tapi di sisi yang lain, ternyata anak ini pada akhirnya tidak tahu ancaman yang ada di sekitarnya. Dia tidak mampu mengelola rasa takutnya. Bahkan mungkin sudah kehilangan rasa takutnya. Karena percaya betul bahwa semua yang ada di sekitarnya aman. Nyatanya bahaya selalu ada. Bahaya tetap ada, rintangan tetap ada. Dan ketika anak ini keluar, dia tidak tahu bahaya, dia tidak takut akan bahaya, dia juga tidak mengenal risiko. Ketika dia melakukan A, ketika dia berlari ke sana kemari, dia tidak tahu nanti risikonya apa. Ketika di depan ada tembok, dia tidak tahu nanti kalau badanku terbentur di sana, efeknya apa, dampaknya apa untuk tubuhku secara fisik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, sadar atau tidak, bahaya akan tetap ada, rintangan akan tetap ada. Dan menariknya adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan cukup lengkap. Artinya manusia mampu untuk merespons bahaya. Dan bentuk respons bahaya yang paling mendasar adalah rasa takut. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi manusia dengan rasa takut. Supaya manusia itu menjadi lebih mawas. Lebih tahu, oh kalau aku maju, kalau aku hajar ini semua, maka ada risiko yang harus aku hadapi. Nah, kalau misalnya rasa takut itu adalah anugerah Tuhan, lalu bagaimana kita memaknai kalimat-kalimat di dalam Alkitab kita, frasa-frasa di dalam Alkitab kita yang mengatakan jangan takut? Apakah Tuhan menyangkali apa yang sudah diberikan kepada manusia? Apakah Tuhan tidak ingin manusia menggunakan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya? Apakah Tuhan tidak ingin manusia pada akhirnya menggunakan mekanisme pertahanannya, yaitu rasa takut? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus mencoba mengarahkan para murid untuk mengelola rasa takutnya. Bacaan kita saat ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem,
Dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Saudara-saudara bisa bayangkan, ketika Yesus berjalan di depan, diikuti oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya, mereka berjalan menuju tempat pembantaian. Ini adalah kali ketiga Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Artinya, para murid dan pengikut-pengikut Yesus sudah mendengar bahwa Yesus akan diserahkan di Yerusalem. Bahwa Yesus akan menghadapi penderitaan dan bahkan kematiannya di Yerusalem. Mereka tahu, mereka ingat, mereka paham. Justru itulah yang pada akhirnya membuat mereka takut dan cemas. Apa sih bedanya takut dan cemas? Takut itu biasanya kaitannya dengan bahaya yang mengancam di depan. Artinya kita sudah punya prediksi bahwa akan terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Dari situ kita menjadi takut. Sementara cemas adalah ketakutan yang mungkin saja tidak berasal dari luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Kita mulai membuat tanpa sadar kita menciptakan ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak terjadi nantinya. Tapi semua itu mengganggu pikiran kita. Mengganggu perasaan kita. Nanti kalau kita masuk Yerusalem, nanti kita juga yang disesah. Nanti jangan-jangan kita juga yang dipukuli. Aku harus kemana kalau Tuhanku disalib? Aku harus kemana kalau pada akhirnya guruku mati di sana? Bagaimana nanti dengan anak istriku? Bagaimana nanti dengan tetangga-tetanggaku? Bagaimana nanti dengan apa kata orang tentang aku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, ketika Yesus berjalan di depan para murid yang ketakutan dan merasa cemas, menariknya adalah bahwa Yesus tidak langsung mengatakan bahwa, ketika nanti kita masuk Yerusalem, ketika aku memimpinmu masuk Yerusalem, akan ada kebangkitan. Yesus tidak langsung mengatakan endingnya. Tetapi Yesus justru menjabarkan terlebih dahulu mana-mana saja yang menjadi bahaya yang harus dihadapi. Artinya apa? Yesus mencoba untuk jujur dan terbuka. Ini loh yang harus kita hadapi. Ini loh yang akan kita jalani. Dan rasa takut itu wajar. Ketika kita mendengar bahaya, ketika kita melihat bahaya, mekanisme pertahanan diri kita muncul. Dan itu gak salah. Sama sekali gak salah. Yang diperlukan adalah kita mengelola ketakutan kita. Kita perlu jujur terhadap rasa takut yang kita hadapi. Apa sih yang sebetulnya membuat kita takut? Kenapa kita sampai punya rasa takut? Kalau kita mengkaitkan dengan bacaan kita, apa sih yang sebetulnya membuat para murid menjadi takut ketika Yesus mengajak mereka untuk masuk di Yerusalem? Yang mereka takutkan adalah kematian. Yang mereka takutkan adalah di sana ada penderitaan. Di sana ada banyak musuh. Di sana ada banyak orang yang tidak menyukai mereka. Dan mereka harus menghadapi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, ketika Yesus mencoba mengatakan sejujurnya apa-apa saja yang akan dihadapi, di sisi yang lain, Yesus memimpin perjalanan mereka. Artinya apa? Artinya di sini para murid sekalipun di dalam rasa takut, mereka tidak sendirian. Mereka berjalan di belakang Kristus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Kristus.
Dan di balik semua penderitaan, di balik semua mara bahaya yang menghadang, di situ ada cinta kasih Allah yang menanti. Di situ ada kebangkitan yang menanti. Di situ ada banyak sekali pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid menjelang kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, mungkin pada saat ini kita pun sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Kita takut akan apa yang terjadi besok. Kita takut bagaimana nanti jangan-jangan kita gagal. Jangan-jangan nanti orang yang kita kasihi pergi lebih dahulu daripada kita. Jangan-jangan nanti kita akan merasakan kehilangan. Kita takut menghadapinya. Kita takut menghadapi hari esok. Kita khawatir, kita cemas. Tapi kita perlu menghadapi. Yang keliru adalah kalau kita sampai menyangkal rasa takut kita. Alih-alih mengatakan jangan takut, tapi sebetulnya kita takut untuk mengakui rasa takut kita. Kita enggan mengakui bahwa aku takut ya Tuhan. Aku cemas ya Tuhan. Aku membutuhkan Engkau untuk berjalan di depanku. Dan aku di dalam ketakutanku, aku ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau membawaku. Kemanapun Engkau mengarahkan. Karena ketika aku berjalan denganmu, sekalipun aku takut, aku percaya padamu. Aku percaya bahwa Engkau akan tetap setia, menggandengku, menopangku ketika aku jatuh. Bahkan ketika aku sudah tidak punya tenaga lagi, Engkau mungkin akan beristirahat bersama denganku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, Anda dan saya, kita punya ketakutan. Kita punya rasa takut. Mungkin berbeda kadarnya. Tetapi ingatlah bahwa rasa takut adalah anugerah dari Tuhan. Rasa takut adalah mekanisme pertahanan diri kita yang membuat kita dapat tetap bertahan, yang membuat kita dapat tetap eksis menjalani hidup justru karena kita memiliki rasa takut. Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri. Ketika kita punya rasa takut itu, mari kita kelola dengan sebaik mungkin dan kita berdamai dengan rasa takut itu. Jangan-jangan ketakutan kita adalah karena kita punya trauma. Jangan-jangan ketakutan kita adalah karena kita pernah merasakan ketakutan yang sama di waktu yang lalu. Mungkin kita pernah kehilangan. Mungkin kita pernah merasa sendirian dan kesepian, dan itu muncul kembali pada saat ini. Mungkin kita pernah merasa ditolak. Mungkin kita pernah direndahkan, dikecewakan. Dan pada akhirnya kita menjadi takut untuk menjalani hari-hari kita. Kita menjadi takut untuk berelasi dengan orang lain. Kita takut untuk menghadapi bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, biarlah kiranya kita dapat tetap setia berjalan di belakang Kristus. Mengingat bahwa ketika kita berjalan di belakangnya, kita aman dalam lindungan kasih-Nya. Tuhan menguatkan kita. Amin. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada
hanya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri.